Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Puspitasari NIM 200 miliar 201.110.151 kelas HKIF. Pada hari Jumat 30 September tahun 2022 kami telah melakukan wawancara pada salah satu pegawai Kawakat, Daukap, Malang. Kami wawancara tentang pemeriksaan berkas pernikahan. Wawancara ini dilakukan guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan administrasi KAWA. Untuk lebih lanjut, simak video berikut. N1 itu mantan laki-laki, ada N1, mantan perempuan juga ada N1. Kemudian yang tanda tangan di bawah ini harus kepala desa. Jadi yang tanda tangan di sini kepala desa, dengan itu isinya identitas daripada calon pengantin. Ya. Jadi dari calon pengantin, kemudian identitas itu diambil dari mana? Dasarnya dari akte kelahiran. Jadi sebelum ada apa-apa calon pengantin kan akte kelahiran. Kalau seperti yang lain seperti ijazah, KTP itu penunjang. Dan di sini pertanyaannya tempat tanggal lahir, nik, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, statusnya joko atau perawan, sama identitas orang tua. Orang tua ini harus orang tua asli, bukan orang tua tiri, kandung, dan pengaku. Jadi yang sesuai dalam akte kelahiran. Kemudian ada yang namanya belangko surat persetujuan mempelai. Jadi mempelai itu harus sama-sama setuju. Jadi pernikahan tidak ada paksaan. Jadi persetujuan mempelai namanya N1. Di sini ada tanda tangan calon suami dan calon istri. Nah, ini juga belangkonya, tapi tidak ada tanda tangan dari Pak Kepala Desa. Dengan nanti bisa memfoto ini, bisa misalnya untuk contoh-contoh lampiran penjenengan ya. Kemudian N4 ini izin orang tua. Izin orang tua itu diberikan bagi manten yang kurang dari 21 tahun. Jadi sebelum 21 tahun itu harus mendapat izin orang tua. Yang namanya ada belangko N4 ini. Jadi data-data manten dan orang tua. Itu semuanya ada. Untuk belangko wali ada keterangan wali. Wali itu adalah bapak daripada yang perempuan itu ya. Wali itu ayah. Ya urut-urutannya wali mungkin di sini ada. Mungkin penjenengan kalau mau foto urut-urutan wali mulai dari ayah ke atas kakek, ke atas lagi buyut, saudara, seayah, seibu dan lain-lain sampai wali hakim gitu. Ini ada belangkonya, tetap ada tanda tangan Pak Kepala Desa. Gitu. Dasarnya yaitu akte, kemudian KTP, ijazah. Kemudian kalau manten itu biasanya pernikahan itu di tempat perempuan yang ideal, di tempat perempuan atau di tempat wali. Gimana kok ada manten yang di tempat laki-laki gitu ya? Tempat laki-laki bisa, itu namanya numpang nikah. Kalau yang di tempat perempuan idealnya seperti itu. Jadi di tempat wali atau tempat manten, identitas KTP manten. Gitu. Kalau enggak ya pindah kawin. Misalnya laki-lakinya dari Jakarta, yang perempuan di Malang. Itu pindah kawin atau namanya rekomendasi nikah. Jadi kelengkapannya laki-laki dibuatkan dari desa domisili asalnya dari Jakarta, yang perempuan dibuatkan dari asalnya dari Malang. Itu gitu. Dan batasan umur sesuai undang-undang 19, laki-laki atau perempuan semua 19. Gimana kalau belum, misalnya ada hamil dan lain-lain, itu sidang dispensasi ke pengadilan agama. Jadi mengajukan ke sana, pengadilan agama sesuai domisili kota Malang atau kabupaten Malang. Kalau jauh ini termasuk kabupaten Malang. Jadi insya Allah itu aja. Yang kalau kasus-kasus insya Allah enggak pernah ada. Sekarang itu cuman masa COVID dulu ada swab, ada yang lain-lain, itu ada pernyataan tetap berprotokoler kesehatan. Itu tetap ada pernyataan yang dilampirkan di berkas nikah ini. Dan manten itu sebelum menikah harus ada jombloan seperti yang manten
tadi itu jombloan itu minim ya seminggu atau 5 hari sebelum hari H. Cross check data sama tanda tangan yang di belangko. Jadi prosedurnya begitu, daftar dulu, jadi berkas dilihat sudah lengkap, sudah baik, dibuatkan kalau nikah, dibuatkan billing itu namanya, bayar di bank 600. Kemudian baru jombloan atau pemeriksaan nikah, mencocokkan data, cross check data. Baru tinggal manten menunggu hari sesuai kesepakatan manten, misalnya minta 17 Agustus, misalnya Oktober, gitu terserah. Yang ideal penjenengan kalau menikah besok sudah lulus menikah, 1 bulan itu sudah ngurusi, jadi enak lancar, 1 bulan itu sudah start. Nah, itu ideal, enak. Dan nanti kalau ada kekurangan yang lain-lain, penjenengan bisa menyempurnakan. Jadi 1 bulan itu sudah bayar, sudah billing, sudah bisa pemeriksaan. Pemeriksaan ke KUA ini biasanya calon manten sama walinya. Ini bener wali nih, bapak nih asli gitu. Ini bener manten nih, gitu. Nanti ada persetujuan datangnya dari yang dari ini, yang dari KUA yang besar ini. Jadi setelah jombloan atau pemeriksaan, tanda tangan ini, calon suami istri wali. Insya Allah cukup. Ada yang ditanyakan mungkin? Izin bertanya Ibu, untuk urutan penyetoran formulir itu apakah harus urut mulai dari N1, N2, N3, ngoten apa sesuai? Nanti biasanya kan di sini ditata. Kalau dari Pak Mutin sudah ada kan, ada kerjasama dengan Pak Mutin desa yang buatkan gini-gini, biasanya spesifikasinya Pak Mutin. Bisa penjenengan data sendiri, bisa melalui Pak Mutin desa, bisa. Pak Mutin itu kalau sekarang kaur pelayanan, jadi ngurusi manten sama ngurusi orang meninggal. Tiap-tiap desa ada. Seperti di sini jauh 10 desa, tiap desa ada. Bisa dari Pak Mutin, menggunakan jasa Pak Mutin. Kalau sekarang anak-anak WO apa itu? Nah, wedding organizer ya, ada. Biasanya orang dari luar pengen nikah di hotel di Dau sini oke. Di Batu oke. Kadang ada yang begitu, mungkin di hotel di Dau, di Malang, di Batu, di Karangloso. Tapi tetap pencatatannya tetap ikut yang KUA-nya. Kemudian untuk penyetoran formulir takwil nikah itu apakah juga wajib dihadiri oleh wali nikahnya? Penyetoran yang ini, Yang takwil itu formulir Tokil taukil. wali. Iya, waktu itu kan kalau bersamaan pemeriksaan itu apa jombloan, pemeriksaan nikah atau istilahnya jombloan. Ya, ini kan pemeriksaan nikah ya. Jadi memang harus hadir ke sini. Ya. Gimana seandainya walinya umroh atau haji atau di luar negeri atau di nggak bisa, ya wali hadir. Kan selama masih hidup, kemudian nggak bisa rawuh, ya itu wali hadir. Kalau masih ada bisa disangkut Surabaya, atau yang bisa disangkut tetap wali nasab, wali ayah. Kadang kalau ayahnya meninggal, mbah, buyut, Pak D, anaknya Pak D, anaknya paling urut-urutannya seperti yang ada di papan, mungkin menjenengan bisa lihat. Yeah. Kalau untuk penyetoran berkasnya sampai pemeriksaan itu ada jangka waktu tertentu? Minim 10 hari. Oh, 10 hari. Berarti Iya. 10 hari itu termasuk pres. Kalau sebelum itu namanya dispensasi, mendapat dispensasi nikah itu harus izin camat. Ya, yang idealnya yaitu saulan itu masuk sak duite sak barangnya bisa beres, jangan tinggal nggak kepikiran yang lain-lain, tinggal mikir yang lain-lain untuk pernikahan, terop seperti pakaian, seperti souvenir dan lain. Kebanyakan orang-orang itu malah ini diurusi terakhir, ngurusi yang itu dulu. Teropin nomor siji, kemudian baju, souvenir dan lain. Iki kari iki malah sing penting, ini secara administratif negara penting. Jadi sah menurut agama dan menurut pemerintahan, ya ini
kemudian kan kari enggak betul itu yang betul ini kelengkapannya. Jadi banyak kalau ada kesalahan nama itu harus semua sesuai. Jadi Mbak. Ada lagi apa yang lain? Ini saya mau tanya terkait wali hakim. Wali hakim ya. Eh, Ini tadi ada wali hakim. gimana? Iya. Wali hakim. Prosedurnya itu Prosedurnya, penunjukan ya. wali hakim seperti apa? Wali hakim itu adalah wali yang otomatis yang melaksanakan Bapak Kepala KUA sendiri. Penyebabnya bisa walinya sudah ada wali, tidak punya wali sama sekali. Jadi diurut mulai ayah, buyut, ayah, kakek, buyut ke atas, saudara sudah tidak ada habis. Semua, oh nggih Bu, ya itu wali hakim. Kemudian walinya umroh, walinya ke haji ya. Kemudian walinya non muslim. Wali non muslim itu pasti wali hakim. Kemudian ada wali adzol. Wali adzol itu wali yang mokong tidak mau menjadi wali putrinya dengan berbagai alasan. Mungkin sing calon mantunya kurang kaya, calon mantunya kurang pinter, calon mantunya kurang ganteng, dan berbagai alasan wali adzol. Tapi itu juga jarang-jarang. Tapi ada wali adzol itu, jadi berkas itu tetap didaftarkan di KUA. Dan walinya kan diperiksa, dipanggil itu ya pemeriksaan wali, kemudian tidak mau datang dan tidak mau maleni, aku gak mau maleni anakku gitu. Itu didaftarkan ke pengadilan agama kabupaten atau kota dengan syarat ada penolakan dari KUA karena wali kekurangan kelengkapan ya. Di sidangnya ya antara 1 bulan 1 bulan setengah baru ada putusan wali yang namanya wali adzol, istilahnya wali mokong. Itu nanti yang menjadi wali hakim atau Bapak Kepala KUA. Kemudian yang itu hamil sebelum ya, misalnya anak pertama, antara surat nikah sama kelahiran anak dhisik laire anak ya, kecelakaan lah istilahnya, ada itu juga wali hakim gitu. Nah, ini gitu. Jadi saya masih kurang paham kalau misalnya bapaknya ada, kakeknya ada, buyutnya ada. Tapi bapaknya ini umroh, Ya. ini apakah langsung digantikan oleh wali hakim ataukah digantikan oleh Kakek kakeknya? atau tapi itu kan masih ada Iya, biasanya masih ada. kompilasi hukumnya itu langsung wali hakim sama gitu. Oh, nah, berarti Iya kan kalau- masih ada sebenarnya. masih ada Tapi kan sebenarnya, umroh tapi haji. umroh. Iya itu wali hakim Mbak. Oh, langsung wali hakim. Iya wali hakim itu. Soalnya kan ada wali stroke aja, stroke tapi bisa komunikasi ya Mbak, mandu gini tetap sah untuk jadi wali nasab. Ada kasus di Karawang itu ada wali ini bapaknya wis diru oleh anaknya, putranya mau jadi manten ya stroke kayak lemah sekali, dan diperiksa petugasnya rawuh ke dalam ke rumah wali itu. Iya tahu kalau anaknya menikah gitu, mandu gitu sah. Kemudian pas magang wis jadi kan Pak KUA, tapi tetap itu wali nasab kalau begitu kan, ayahnya masih ada. Iya, masih ada. Ada lagi yang tidak diketahui keberadaannya, wis sembuh arek ibu apa arek momongan bu arek tidak tahu dulu hamil, kemudian ibunya ditinggal kemana-mana tidak tahu, ada juga Mbak kasus-kasus seperti itu wali hakim. Mending wali hakim dan tidak punya apa, kan biasanya kan dimong oleh bapak tiri ya, bapak pengaku ya, tapi kan bukan anak biologisnya bapak itu kan. Ada wali hakim juga ya, banyak ya kasus-kasus seperti itu. Mungkin kalau sekarang banyak kasus yang seperti itu, soalnya ya ada yang mantan itu baik di desa atau kota itu ya hamil itu Mbak, apa istilahnya harus waspada. Ini terkait biasanya kalau misalnya orang mau nikah itu harus punya surat pengantar dari rumah sakit kah atau bagaimana? TT, kalau TT itu dari dulu wajib. TT itu untuk pasangan usia subur bagi yang perempuan. Kalau sekarang kadang ada yang KUA menganjurkan laki-laki atau perempuan diperiksa kesehatan. Di puskesmas juga ada. Oh jadi mantan gitu, ada di tes, cek darah apa itu ya. Yang
Kalau yang ngerti-ngerti sekarang itu resus itu Mbak, jadi untuk darah, pemeriksaan resus, jadi bisa untuk mencegah cacat bayi. Kalau orang Jawa kan dipikir weton ya, Jawa. Ini ada Jawa, ada. Oh nggih. Nek wong Jawa weton nggih, keturunan dan lain-lain weton. Wetone gak cocok ya. Kalau sekarang modern itu darah itu. Karena ada yang sudah menikah melahirkan bayi cacat dan lain-lain, penyebabnya apa? Ternyata sebenarnya dua pasangan suami istri itu tidak cocok untuk menikah gara-gara resus darahnya yang bermasalah. Sebenarnya tidak boleh nikah saja gitu, ada cacat dan lain-lain. Kalau Jawa kan ini cuma itu bobot tetan yang penting kemandirian, agama, akhlaknya, mandirian, kekayaan bisa dicari berdua Mbak. Untuk program bimbingan pranikah Ibu itu konsepnya pripun? Kalau yang ngeten-ngeten iki, kalau yang datang biasa gini semua wajib Mbak, namanya jumlah pemeriksaan. Kalau yang namanya BINWIN itu program dari Kemenang. Itu 15 pasang manten. Jadi laki-laki 15, perempuan 15. Itu ada programnya yang dari Kemenang. Itu biasanya ada dari Kemenang yang isi, kemudian dari kesehatan termasuk PLKB. Di sini ada program-program gimana cara mengelola rumah tangga dengan baik untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu gimana, enak. Tapi kadang ya itu kalau yang kerjanya kantor atau apa sulit Mbak. Kalau swasta kan mungkin bisa. Caranya itu sebenarnya kalau ikut enak, ada pengetahuan yang mungkin sangat bermanfaat bagi calon manten.